Halo para pejuang kesehatan. Pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya, mengapa semakin banyak orang yang mengalami tekanan darah tinggi, diabetes, nyeri sendi, atau bahkan penurunan daya ingat? Apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh kita? Jawabannya seringkali bermuara pada satu akar masalah yang sama, yaitu peradangan kronis. Peradangan seharusnya menjadi mekanisme pertahanan alami tubuh. Namun, saat berlangsung terus-menerus tanpa kontrol, ia menjadi sumber kerusakan jaringan penuaan dini dan berbagai penyakit berat. Banyak orang mencari jalan pintas. Mereka mengandalkan suplemen mahal atau mengikuti diet ekstrem, berharap bisa mengatasi peradangan dalam waktu singkat. Padahal kunci sebenarnya ada pada pilihan makanan harian yang kita konsumsi. Bukan soal menemukan satu makanan ajaib, bukan pula soal mengikuti tren tanpa memahami esensi yang sebenarnya. Tubuh kita membutuhkan makanan nyata, alami bergizi seimbang yang secara ilmiah terbukti mampu membantu menenangkan peradangan dari dalam. Di dalam video ini, saya akan mengajak Anda menelusuri 10 jenis makanan super yang benar-benar mendukung proses pemulihan alami tubuh makanan, yang tidak hanya membantu mengatasi peradangan, tetapi juga memperkuat kekebalan, meningkatkan energi, dan mendukung kesehatan jangka panjang. Jika Anda ingin membangun tubuh yang lebih kuat dan lebih tahan terhadap penyakit, tetap bersama kami sampai akhir video. Karena perjalanan menuju tubuh yang lebih sehat dimulai dari pemahaman yang benar dan keputusan kecil yang diulang setiap hari. Ketika berbicara tentang makanan super untuk melawan peradangan daging hewan yang diberi makan rumput dan organ dalam hewan menduduki posisi teratas. Mengapa? Karena makanan ini sangat kaya akan nutrisi penting seperti vitamin B12, zat besi seng, vitamin A, dan kolin. Semua nutrisi ini berperan besar dalam memperbaiki sensitivitas insulin yang merupakan akar masalah utama dari banyak peradangan kronis. Berbeda dengan banyak makanan lain, daging hewan yang diberi makan alami hampir tidak meningkatkan kadar gula darah. Ini berarti tubuh tidak dipaksa untuk memproduksi insulin dalam jumlah besar sehingga mengurangi risiko peradangan. Selain itu, daging dan organ hewan alami sangat mudah dicerna dan jarang menyebabkan reaksi alergi. Ini membuatnya menjadi pilihan aman bagi banyak orang, termasuk lansia. Namun penting untuk memilih sumber daging yang tepat. Daging dari hewan yang dipelihara di padang rumput alami, diberi makan rumput, dan tidak diberikan hormon buatan, memiliki profil nutrisi jauh lebih baik dibandingkan daging dari hewan ternak industri. Jika memungkinkan, pilihlah daging organik atau lokal yang berasal dari peternakan kecil yang terpercaya. Selain daging hewan makan, rumput ikan laut yang ditangkap secara alami juga merupakan salah satu makanan super terbaik untuk melawan peradangan ikan seperti salmon liar sarden dan makarel mengandung asam lemak omega-3 dalam jumlah tinggi khususnya EPA dan DHA. Kedua jenis lemak ini sangat penting untuk mengurangi produksi sitokin peradangan dalam tubuh, termasuk TNF-alfa dan interleukin 6. Manfaat utama dari mengonsumsi ikan liar adalah kemampuannya menyeimbangkan rasio omega-3 dan omega-6 dalam tubuh. Banyak orang modern memiliki rasio omega-6 yang terlalu tinggi yang memicu peradangan kronis. Dengan rutin makan ikan berlemak 2-3 kali seminggu, kita dapat memperbaiki rasio ini, menenangkan sistem kekebalan tubuh, dan melindungi jantung otak serta organ penting lainnya. Penting untuk memilih ikan yang ditangkap di laut bebas, bukan dari budidaya. Ikan budidaya seringkali memiliki kualitas nutrisi yang lebih rendah dan bisa terkontaminasi zat kimia berbahaya. Jadi saat berbelanja, prioritaskan ikan tangkapan laut yang segar untuk memastikan Anda mendapatkan manfaat penuh tanpa risiko tambahan. Banyak orang masih takut dengan kata lemak. Namun, kenyataannya
tidak semua lemak buruk. Lemak sehat justru sangat penting untuk mendukung penyembuhan peradangan dari dalam tubuh. Beberapa sumber lemak sehat yang sangat direkomendasikan adalah minyak zaitun extra virgin, minyak kelapa organik mentega, dari sapi makan, rumput G, lemak bebek, dan minyak alpukat. Lemak sehat membantu menjaga kestabilan gula darah, menyeimbangkan hormon, memperkuat fungsi otak, dan mendukung regenerasi sel. Selain itu, lemak-lemak ini bersifat stabil terhadap panas dan tidak mudah teroksidasi sehingga tidak memicu stres oksidatif dalam tubuh. Sebaliknya, kita perlu menghindari lemak trans dan minyak nabati industri seperti minyak kedelai jagung kanola dan bunga matahari. Minyak-minyak tersebut melalui proses pemanasan tinggi dan seringkali menghasilkan senyawa beracun yang memperparah peradangan. Kunci utama adalah memilih kualitas bukan sekadar kuantitas. Sedikit lemak sehat dari sumber alami jauh lebih bermanfaat dibandingkan banyak lemak olahan dari makanan cepat saji. Dengan memperbanyak konsumsi lemak sehat alami dan mengurangi minyak olahan, kita memberikan tubuh fondasi yang kuat untuk melawan peradangan dan menjaga kesehatan jangka panjang. Ketika kita berbicara tentang makanan sehat, sayuran tentu menjadi prioritas utama. Namun tidak semua sayuran memberikan efek yang sama terhadap tubuh sayuran. Non-fatty atau non-starchy vegetables adalah kelompok sayuran yang ideal untuk mendukung pemulihan dari peradangan kronis. Sayuran non-fatty seperti bayam brokoli, kol kembang kol selada, dan kale memiliki kandungan serat tinggi, rendah kalori, serta minim gula alami. Mereka tidak menyebabkan lonjakan gula darah, tidak membebani pankreas, dan membantu menjaga kadar insulin tetap stabil. Selain itu, banyak sayuran non-fatty kaya akan antioksidan, vitamin C, vitamin K, magnesium, dan fitonutrien yang mendukung proses detoksifikasi alami di hati dan memperkuat sistem imun. Sayuran cruciferous seperti brokoli dan kembang kol bahkan mengandung senyawa sulfur alami yang membantu tubuh memproduksi glutatione antioksidan, paling kuat yang diproduksi tubuh kita sendiri. Kunci dari pola makan anti-inflamasi bukan hanya menambahkan lebih banyak sayuran, tetapi memilih jenis yang tepat. Mengonsumsi 2 hingga 3 porsi sayuran non-fatty setiap hari adalah salah satu langkah paling sederhana dan efektif untuk memperkuat tubuh dari dalam. Buah beri atau berries adalah salah satu kelompok buah terbaik untuk mendukung tubuh melawan peradangan. Berbeda dengan buah-buahan manis, seperti mangga pisang atau anggur berries, memiliki kandungan gula alami yang jauh lebih rendah dan indeks glikemik yang sangat kecil. Ini berarti mereka tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang tajam sehingga aman untuk hati dan sistem metabolisme. Berries seperti stroberi, blueberry, raspberry, dan blackberry sangat kaya akan serat antioksidan serta senyawa polifenol. Polifenol ini berfungsi bukan hanya sebagai antioksidan, tetapi juga sebagai makanan. Bagi bakteri baik, di usus mendukung kesehatan mikrobioma dan mengurangi peradangan sistemik. Konsumsi 1 genggam kecil berries setiap hari dapat memberikan banyak manfaat, mulai dari memperbaiki fungsi pembuluh darah, memperkuat daya tahan tubuh, hingga meningkatkan kesehatan otak dan mata. Namun penting untuk mengonsumsi berries dalam bentuk utuh, bukan dalam bentuk jus atau olahan manis. Karena saat dibuat jus, kandungan seratnya hilang dan gula darah lebih mudah melonjak. Dengan memilih berries sebagai bagian dari pola makan harian, kita membantu tubuh memerangi peradangan secara alami tanpa beban tambahan pada hati atau sistem metabolik. Telur dari ayam yang dibesarkan secara alami atau free range adalah salah satu sumber nutrisi terbaik yang tersedia secara alami. Telur ini jauh lebih unggul dibandingkan telur dari peternakan massal, karena ayam yang hidup bebas dan makan makanan alami menghasilkan telur yang lebih kaya.
omega 3, vitamin A, D, E, B12, serta kolin-kolin adalah nutrisi penting untuk kesehatan hati. Membantu dalam proses detoksifikasi, mengatur metabolisme lemak, dan mendukung fungsi otak. Selain itu, telur kaya akan selenium dan lutein, dua antioksidan kuat yang melindungi sel dari kerusakan oksidatif dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Tidak perlu takut dengan kolesterol alami dalam telur. Penelitian modern telah membuktikan bahwa kolesterol dari makanan tidak secara langsung meningkatkan kolesterol darah, seperti yang dulu dikhawatirkan. Justru konsumsi telur utuh dapat membantu menyeimbangkan insulin dan mengurangi risiko resistensi insulin, faktor utama dalam banyak penyakit kronis. Untuk manfaat maksimal, pilihlah telur dari ayam kampung atau ayam yang diberi makan alami. Telur ini biasanya memiliki kuning telur yang lebih oranye, tanda tingginya kandungan nutrisi. Memasukkan telur berkualitas ke dalam pola makan harian adalah langkah sederhana, namun efektif untuk memperkuat kesehatan hati dan tubuh secara keseluruhan. Nutrisi berikutnya yang luar biasa untuk mengurangi peradangan dan memperbaiki tubuh adalah kaldu tulang alami. Kaldu tulang yang dimasak perlahan selama berjam-jam mengandung konsentrasi tinggi kolagen gelatin dan asam amino penting seperti glisin prolin dan glutamin kolagen. Dan gelatin sangat penting untuk memperbaiki dan menjaga kesehatan jaringan, ikat seperti tendon ligamen kulit serta dinding usus. Ini juga membantu memperkuat lapisan pelindung usus yang secara langsung mengurangi risiko sindrom usus bocor, salah satu pemicu utama peradangan kronis. Selain itu, asam amino seperti glisin mendukung proses detoksifikasi hati, meningkatkan kualitas tidur, dan mengatur peradangan secara sistemik. Kaldu tulang juga kaya akan mineral seperti kalsium, magnesium, dan fosfor, yang semuanya berkontribusi dalam memperkuat tulang dan memperbaiki sistem kekebalan tubuh. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, buatlah kaldu tulang dari tulang sapi ayam atau ikan organik dimasak perlahan selama 8 hingga 24 jam. Anda bisa mengonsumsinya sebagai minuman harian, dasar sup atau bahan tambahan untuk berbagai hidangan. Kaldu tulang adalah contoh sempurna dari makanan sederhana, namun luar biasa, membantu tubuh memulihkan diri dari dalam secara alami dan berkelanjutan. Makanan super berikutnya yang berperan besar dalam mengurangi peradangan adalah makanan fermentasi alami. Contohnya termasuk yogurt tanpa gula, kefir kimchi, dan sauerkraut, kubis asam. Makanan fermentasi mengandung probiotik hidup bakteri, baik yang membantu menyeimbangkan ekosistem mikroba di usus kita. Keseimbangan mikroba ini sangat penting untuk mengendalikan peradangan kronis, memperkuat sistem kekebalan, meningkatkan pencernaan, dan bahkan mempengaruhi kesehatan mental. Ketika populasi bakteri baik meningkat, mereka membantu menekan pertumbuhan bakteri jahat yang bisa menghasilkan racun seperti LPS, lipopolisaccharid, zat yang sangat terkait dengan peradangan sistemik. Selain itu, makanan fermentasi juga kaya akan enzim pencernaan alami dan berbagai nutrisi yang lebih mudah diserap tubuh. Ini berarti dengan mengonsumsi sedikit makanan fermentasi setiap hari, Anda membantu memperkuat fungsi usus, mengurangi risiko penyakit kronis, dan mendukung pemulihan kesehatan secara menyeluruh. Untuk hasil terbaik, pilih makanan fermentasi yang alami, tidak dipasteurisasi, dan tidak mengandung tambahan gula atau bahan kimia. Konsumsi rutin dalam porsi kecil sudah cukup untuk menuai manfaatnya. Makanan fermentasi sederhana, terjangkau, namun merupakan sekutu kuat dalam menjaga tubuh bebas dari peradangan. Superfood berikutnya yang sangat efektif melawan peradangan adalah teh hijau alami. Teh hijau mengandung senyawa aktif yang disebut EGCG, epigallocatechin gallate. Antioksidan kuat
yang telah terbukti secara ilmiah membantu mengurangi peradangan, melindungi sel, dan mendukung kesehatan jantung serta otak. Selain itu, EGCG juga membantu menurunkan kadar gula darah, mendukung proses detoksifikasi hati, dan meningkatkan metabolisme tubuh. Ini menjadikan teh hijau sebagai salah satu minuman alami terbaik untuk kesehatan secara menyeluruh. Namun tidak semua teh hijau memiliki kandungan EGCG yang sama. Matcha, misalnya, merupakan teh hijau dengan kandungan EGCG tertinggi karena menggunakan seluruh daun teh yang digiling halus. Sedangkan sencha dan gyokuro, dua jenis teh hijau. Jepang lainnya juga menawarkan manfaat besar, meski dalam kadar yang sedikit lebih rendah. Untuk mendapatkan manfaat maksimal teh hijau, sebaiknya diseduh dengan air bersuhu 70-18 Watts. Air terlalu panas bisa merusak senyawa aktif seperti EGCG. Minumlah 1-2 cangkir teh hijau alami setiap hari tanpa tambahan gula untuk membantu tubuh melawan peradangan secara alami, menjaga vitalitas, dan mendukung fungsi otak optimal sepanjang usia superfood ke-10. Yang tidak boleh dilewatkan dalam daftar kita adalah kunyit alami. Sumber utama kurkumin. Kurkumin adalah senyawa aktif dalam kunyit yang memiliki sifat anti-inflamasi dan antioksidan kuat. Penelitian menunjukkan bahwa kurkumin dapat membantu mengurangi peradangan kronis, memperkuat sistem imun, dan mendukung kesehatan pencernaan. Meskipun kurkumin secara alami sulit diserap tubuh, konsumsi kunyit tetap membawa banyak manfaat, terutama untuk saluran pencernaan. Kunyit membantu memperbaiki keseimbangan bakteri usus, mengurangi permeabilitas usus bocor, dan menurunkan produksi senyawa inflamasi seperti LPS. Untuk meningkatkan penyerapan kurkumin kunyit, bisa dikombinasikan dengan lada hitam atau dikonsumsi bersama lemak sehat seperti minyak kelapa. Namun penting untuk memilih kunyit alami berkualitas tinggi, tanpa tambahan bahan kimia atau pewarna buatan. Mengonsumsi kunyit secara rutin, baik dalam masakan maupun dalam bentuk minuman sehat seperti susu kunyit, golden milk, dapat membantu tubuh memperbaiki jaringan, melawan stres oksidatif, dan memperlambat proses penuaan sel. Dengan sedikit konsistensi, kunyit alami menjadi sahabat sejati dalam perjalanan menjaga kesehatan jangka panjang setelah menjelajahi 10 makanan super yang dapat membantu melawan peradangan. Dari dalam satu hal yang ingin saya tekankan adalah tidak ada jalan pintas untuk kesehatan sejati. Kesehatan adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang kita ulangi setiap hari. Mulai dari memilih makanan yang tepat tidur, cukup mengelola stres, hingga memberi tubuh kita waktu untuk memulihkan diri secara alami. Tidak perlu mencari makanan ajaib atau suplemen mahal. Yang dibutuhkan tubuh kita adalah konsistensi dalam memberi nutrisi terbaik yang berasal dari alam. Ingatlah, tubuh Anda memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mendukungnya dengan bijak, sabar, dan penuh kasih. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada orang-orang tercinta. Bersama channel Hidup Sehat Lansia, mari kita terus belajar bertumbuh dan menjaga kualitas hidup, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk tahun-tahun mendatang. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah menjadi pejuang kesehatan sejati.